Pemirsa, tragedi Kanjuruhan sudah hampir sebulan berlalu. Desakan agar Ketua PSSI Muhammad Iriawan dan jajarannya untuk mundur terus bergema dari sejumlah pihak. Lalu tewasnya 135 orang dalam tragedi Kanjuruhan apakah seharusnya menjadi titik balik perbaikan tata kelola sepak bola tanah air? Berikut liputan khas Vloganza, seruan revolusi PSSI. Halo pemirsa Vloganza, pemirsa masih ingat dengan tragedi Stadion Kanjuruhan? Ya, kalau kita hitung-hitung ini sudah hampir 1 bulan sejak kejadian tersebut terjadi. Korban meninggal dunia terus bertambah, hukum masih terus berjalan dan kemungkinan akan ada tersangka-tersangka baru. Bagaimana menyelesaikan kasus ini dan apa yang harus dilakukan agar kasus ini tidak terjadi lagi ke kemudian hari? Kita cari tahu. Olahraga seharusnya mempersatukan bangsa, bukan justru meregang nyawa. Tercatat sejak awal pekan ini sudah ada sedikitnya 135 korban jiwa akibat tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dari penelusuran tim gabungan independen pencari fakta dan juga Komnas HAM, faktor utama dari penyebabnya 135 korban jiwa ini adalah gas air mata. Padahal penggunaan gas air mata di stadion ini jelas-jelas dilarang. Ini tertuang dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF ini telah merilis kesimpulan dan juga beberapa rekomendasi terkait tragedi Stadion Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu. Kita lihat pemirsa ada apa saja. Yang pertama adalah dinilai PSSI dan juga stakeholder Liga 1 ini tidak profesional. Kemudian Polri juga diminta untuk menindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi terkait kasus ini. Kemudian menindak aparat yang bersikap berlebihan termasuk menggunakan gas air mata dan juga menindak supporter yang bersikap provokatif, dan kemudian Ketum PSSI dan juga Ketua Komite Eksekutif ini disarankan untuk mundur. Mengerikan sekali. Jadi situasinya adalah pintu terbuka, tapi sangat kecil. Yang itu seharusnya pintu untuk masuk, tapi terpaksa menjadi pintu keluar. Situasinya adalah orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh, pingsan, terhimpit, terinjak karena efek dari gas air mata. Jadi miris sekali saya melihat detik-detik beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa terekam sekali di CCTV. Kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match. Pemirsa, polisi menyatakan bahwa gas air mata tidak mematikan. Ya, memang tidak mematikan. Tapi Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Mahfud MD menjelaskan bahwa akibat dari gas air mata lah yang menyebabkan para penonton mengalami sesak nafas, panik, hingga berujung pada kematian. Lalu sebenarnya seperti apa jangka panjang dari pengaruh gas air mata? Kita tanya ahlinya. Dokter Bari, sebenarnya seperti apa sih dampak dari gas air mata baik jangka pendek maupun jangka panjangnya? Oke. Sebenarnya itu tergantung dari lama paparan. Itu yang pertama. Seberapa jarak dia kena gas air mata. Karena gas air mata itu kan sifatnya aerosol. Jadi jarak jauh atau jarak dekat itu yang pertama. Yang kedua, lama paparannya, waktunya. Apakah dia sebentar, terus-terusan atau bagaimana? Kemarin juga kita lihat ada beberapa korban yang matanya merah. Ini berapa lama sampai bisa sembuh? Nah, untuk sampai sembuhnya itu sendiri kita harus lihat. Nah, untuk pemeriksaan mata itu sendiri kan harus menggunakan alat ya. Kita lihat di korneanya terutama. Di korneanya itu apakah ada mengalami erosi atau tidak. Jika dia mengalami erosi, kita lihat kedalamannya sejauh apa.
lapisannya sejauh hanya apakah di superficial atau bagian dangkal atau sampai sudah dalam. Hanya superficial mungkin nggak nyampe 1 minggu sudah harusnya. Tetapi kalau memang saya bilang tadi kalau dia sudah resiko korneanya sudah rusak duluan, kan kita nggak tahu nih orang sudah punya ada infeksi jamur di matanya, kan kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Nah ditambah itu makin rusak, kerusakan kedalaman kornea makin dalam bisa berbulan-bulan. Nah, pemirsa, TGIPF atau Tim Gabungan Independen Pencari Fakta juga meminta agar PSSI yang pertama segera melakukan KLB PSSI, kemudian juga diminta PSSI ini segera melakukan revisi statuta dan juga aturan, dan juga PSSI diminta untuk berpedoman kepada kepentingan publik, dan juga PSSI diminta untuk memastikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan terkait jaminan kerja. Nah, 9 poin tadi ini sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo kemarin beberapa hari yang lalu di Istana Negara, Jakarta. Pemirsa, 2 klub ini sudah mengawali langkahnya untuk meminta agar KLB bisa digelar secepatnya. Hal ini merupakan upaya untuk perbaikan sepak bola Indonesia ke depannya. Dan berikut pernyataannya. Masalah adalah yang kebaikan untuk sepak bola Indonesia itu yang lebih penting. Prioritasnya. Nah, pemirsa, adanya ketidaktahuan para aparat dalam mengendalikan keramaian atau crowd di dalam stadion ini berbuah petaka. Dan tentunya hal ini tidak diinginkan untuk terjadi kembali. Bahkan sebelumnya beberapa dari klub bola Indonesia ini menyarankan agar PSSI bisa melakukan KLB. Sebenarnya apa saja yang menjadi syarat KLB dan apakah hal ini sudah dilakukan? Kita tanya. Mas Akmal, apa kabar? Baik. Ya, Mas Akmal, kita tidak ingin kejadian di Stadion Kanjuruhan ini terjadi lagi, gitu ya. Dan kemarin juga Persis Solo dan Persibaya menganjurkan agar adanya KLB PSSI. Ya. Tanggapan Mas Akmal seperti apa? Ya, ini mekanisme organisasi yang bisa dijalankan oleh stakeholder sepak bola, pemilik suara di PSSI, bahwa kondisi PSSI saat ini tidak baik-baik saja. Oke. Sekarang bola itu ada di kaki para stakeholder sepak bola, dalam hal ini klub-klub. Mereka mau bawa kemana bola ini? Apakah mau ke arah kebaikan atau mencetak gol untuk memenangkan pertandingan agar ke depan tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola? Atau mereka ingin bikin gol bunuh diri, membiarkan sepak bola kita tertatih dalam masalah-masalah yang dihadapi selama ini. Makanya tim gabungan independen pencari fakta tidak bisa misalnya melakukan intervensi walaupun ditunjuk lewat Kepres nomor 19 tahun 2022 untuk memberhentikan pengurus PSSI semuanya. Kenapa? Karena nanti dianggap sebagai intervensi. Karena itu TGIPF menyarankan seruan moral bahwa sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap tragedi Kanjuruhan, pengurus PSSI, exco PSSI mengundurkan diri. Sementara itu, juru bicara PSSI mengatakan bahwa seruan untuk mensegerakan KLB ini tidak diperlukan. Hal ini dikarenakan masa jabatan dari Muhammad Iryawan atau Iwan Bule ini akan berakhir sebentar lagi, yaitu pada November 2023 mendatang. KLB itu adalah hak dari anggota PSSI. Kalau anggota minta sesuai statuta, minta ya bisa terlaksana. Pihak yang di luar jangkauannya nggak bisa untuk serta-merta menjadikan KLB, harus melalui proses-proses yang bagaimana statuta yang ada. PSSI ini nggak pakai disuruh nanti November tahun depan ya ada pergantian. Dan perlu proses 3 bulan sebelumnya mundur untuk proses-prosesnya, tahapan-tahapannya. Jadi saya kira yang paling penting PSSI sekarang harus membuktikan dirinya, memperbaiki semuanya apa yang lubang-lubang yang kurang-kurang. Itu yang harus didukung semuanya. Ada sejumlah persyaratan untuk menggelar KLB, diantaranya dari pemilik suara atau voters. KLB bisa digelar apabila 50% dari anggota PSSI atau 2/3 dari jumlah delegasi mengajukan permohonan tertulis. Lalu siapa saja anggota PSSI?
Dari Kongres tahun 2019, tercatat ada 86 voters atau pemilik suara yang merupakan anggota PSSI. Di antaranya adalah 34 asosiasi provinsi atau ASPROF, kemudian ada 50 tim yang bertanding di bawah PSSI, kemudian ada 1 asosiasi sepak bola wanita dan juga 1 asosiasi futsal. Apabila sebuah persyaratan sudah terkumpul, maka KLB atau konferensi luar biasa ini harus digelar selama 3 bulan. Apabila dalam waktu tersebut KLB tidak digelar, maka anggota PSSI bisa minta bantuan oleh FIFA. Pemirsa, desakan Ketua PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule untuk mundur ini terus bergema. Mengapa? Apa kata masyarakat? Kita tanya yuk. Menurut saya sih dengan banyaknya korban yang ada di tragedi Kanjuruhan, perlu adanya perubahan struktur organisasi di sana. Sebenarnya kalau kita lihat itu tanggung jawab semuanya ya, tapi mungkin perlu ada evaluasi lagi dari organisasi tersebut. Segera diusut tuntas dan agar tidak terjadi kembali. Berharap bisa menghukum oknum yang bermasalah dan juga meluruskan hal-hal yang masih terkendala. Tak lebih untuk membuat tata kelola sepak bola Indonesia jauh lebih baik ke depannya. Muhammad Faisal, Raga Firdaus, Ahmad Adetoni, saya Bayu Pradana. Kita ketemu lagi di Vloganza berikutnya.